Firman Allah surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 269. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu menjadi bahasa kita kan, ilmu hikmah di balik sesuatu, menangkap di balik fenomena. Kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah itu, dialah yang diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Siapa yang diberi kebaikan banyak oleh Allah itu adalah ulul albab, orang yang cerdas. Orang yang cerdas inilah orang yang memiliki kebaikan yang banyak, dan orang yang memiliki kebaikan yang banyak inilah orang yang diberi hikmah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah dimanapun berada, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melimpahkan keberkahan, pertolongan, kemudahan dan kesehatan lahir pada diri kita semuanya dan seluruh keluarga kita semuanya. Para santriku Ma'had Nurus Sofa Al-Islami dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan fadilah, kemuliaan, kemudahan kepada kita semuanya. Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fikir, zikir, dan nafsu, atau fikir, zikir itu ada kaitannya dengan ruh, lalu nafsu. Baik itu fikir maupun zikir dan nafsu ini bukan benda. Jadi fikir itu kata kerja, zikir juga kata kerja, ruh juga kata kerja, nafsu juga kata kerja. Nah, sekarang piranti fikir itu apa? Piranti fikir atau alat untuk pikiran itu bekerja adalah otak. Jadi alat kita untuk berpikir itu namanya otak, atau proses rasionalisasi, artinya proses otak. Lalu zikir itu pirantinya adalah hati, atau alat untuk ingat, itu adalah hati. Kemudian nafsu itu nafasa yanfusu, ditandai dengan nafas kan, maka pirantinya adalah jasad. Jasad ini, selama jasad itu masih ada nafas, berarti nafsu dia, atau bernafas atau bernafsu, berkeinginan, tandanya ada nafas. Baiklah, ini sering jumbuh ya kalau tidak diperhatikan secara serius begitu. Oleh karena itu saya ingin sedikit mengurai begitu ya, agar supaya kita mendapatkan satu kejelasan yang tepat sehingga kita bisa mempraktekkannya dalam konteks kehidupan kita sebagai insan yang beragama. Itu intinya. Kenapa saya katakan insan beragama? Oleh karena
ya kita ini mau nggak mau diatur oleh agama. Gitu. Nah, tentu saja nanti letaknya agama di mana, terus agama itu dikonsumsi oleh apa, gitu. Siapa yang harus beragama, apa yang mesti diberagamakan itu. Nah, nanti pelan-pelan saya kaji agar supaya ini nggak jumbuh. Oleh karena itulah maka kajian saya ini adalah filsafat. Nah, filsafat itu belum beragama. Kenapa? Karena filsafat itu mengkaji di luar diri kita. Maka kaji filsafat itu intinya 3, ontologis, yaitu apa, objektif, ya, realistik, lalu epistemologis, bagaimana mempraktekannya, lalu aksiologis, mendapatkan faedah pada diri subjek masing-masing secara individu. Nah, tasawuf itu objeknya 5, yaitu iman dalam diri, dalam subjek kita, ilmu dalam subjek kita, nikmat yang fungsinya merasakan dalam subjek diri kita, takwa ada di dalam diri kita, dalam dada kita, dalam sodr bahasanya. Sodr itu dada, maka sadar menjadi bahasa kita, sadar sodr. Sebenarnya bukan dada ini, tapi sesuatu yang dalam dada. Yang paling dalam dada lagi, yaitu hati yang dalam lagi. Jadi saya ulangi, objek kajian tasawuf itu yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang mesti harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dicek oleh takwa, agar supaya dia menjadi baik. Karena nafsu itu cenderungnya tidak baik. Lalu tasawuf. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu cara mengkaji realitas dalam dinamisasi atau dalam dinamika subjektivitas. Jadi mengkaji objektif dalam kerangka subjektif. Artinya bagaimana mendialogkan yang objektif ke dalam subjek. Dialektika objek dengan objek inilah disebut dengan kaji tasawuf, kaji thariqah. Yaitu syariah, objeknya kan, realitasnya kan, berarti ontologisnya. Lalu thariqah, epistemologinya, hakikat mendapatkan nilai manfaat dari epistemologinya. Kemudian bagaimana yang aksiologis ini mengantarkan satu kesadaran yang disebut dengan ma'rifah. Maka yang keempat adalah ma'rifah, kesadaran. Lah, kesadaran ini harus meningkat pada namanya iqon, yaitu mengantarkan seseorang kepada keyakinan. Lah, disinilah yakin dan lain sebagainya adalah kajian tasawuf. Yakin, sadar, itu kaji tasawuf. Ya. Baik, saya akan masuk mengulangi ini kembali pada fikir, zikir, dan nafsu. Fikir itu alatnya adalah otak, zikir adalah alatnya hati, nafsu alatnya adalah jasad atau nafas, hidung lah bahasa kita. Baik. Nah, kemudian hak zikir alatnya hati. Hati tentu bukan hati yang bendanya itu, tapi zatnya atau rohaniyahnya. Maka rohaniyahnya, maka dalam hati ada ruh, gerakannya ruh. Ruh dari Allah kan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ditanyakan tentang ruh, ya, bahwa ruh itu dari Allah, gerakan dari Allah, dan kita tidak mengetahui secara banyak, tapi mengetahui sedikit, tapi akan menjadi tahu banyak. Itu dengan tahu sedikit ruh itu akan menjadi tahu banyak. Baik, jadi hati itu rohaniyahnya, maka dalam hati itu ada lubun. Lubun itu kalau hati kan bendanya, bahasanya kolbun, gitu. Kolab itu kolaba itu molak-malik. Jadi masih molak-malik. Ini belum terpimpin. Maka hati yang berrohani yang dimaksud. Apa itu? Yang namanya pertama adalah lubun, yang kedua adalah fuadun, yang ketiga adalah basiratun, dan yang keempat adalah nuha. Nah, ini semua hati yang berarti cerdas. Lub artinya adalah berarti kecerdasan. Maka lub itu atau lubun itu disebutkan dalam firman Allah surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 269. Yu'til hikmah may yasha
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah. Hikmah itu menjadi bahasa kita kan, ilmu hikmah di balik sesuatu, menangkap di balik fenomena. Kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah itu, dialah yang diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Siapa yang diberi kebaikan banyak oleh Allah itu adalah ulul albab, orang yang cerdas. Orang yang cerdas inilah orang yang memiliki kebaikan yang banyak, dan orang yang memiliki kebaikan yang banyak inilah orang yang diberi hikmah oleh Allah. Ulul albab namanya, atau bahasnya lub dalam dada kita. Orang yang memiliki lub disebut ulul albab, ulul lubbi. Albab jamak dari lubun, lubbani albab. Lalu yang kedua adalah fuadun. Fuad ini kaitannya atau munasabahnya dengan ilmu. Maka kalau ilmu, ya, ilmu itu tahu, tidak ada dusta. Allah menyatakan dalam surat ke-53 ya, surat An-Najm, wan najmi